Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sudah lama tidak mengupload kasus Subang. Intinya begini, bahwa apakah kasus Subang ini akan terungkap apa tidak. Nah, ini permasalahannya. Sekarang memang kita lihat bahwa pernyataan dari pihak kepolisian bahwa sudah ada lebih dari 100 saksi, lebih dari beberapa ratus barang bukti, dan juga ada 10 titik TKP. Semuanya sebenarnya ini sudah mengarah kepada tersangka kalau kita lihat dari ini semua. Adanya dari pernyataan dari dokter forensik, kemudian dikatakan bahwa adanya kecenderungan ke arah-arah yang psikopat. Informasi seperti itu disampaikan oleh pihak kedokteran, ya, dari Dokter Hastri, dan juga beberapa pernyataan dari Kabid Humas Polda Jabar juga, ya. Semua telah kita dengar di media, tapi memang tidak ada ketindaklanjutannya seperti itu. Nah, ini permasalahannya ada apa sebenarnya? Kok bisa belum terungkap juga kasus Subang? Kalau kita saya melihat di perkembangan di kasus Brigadir J, betapa beberapa komentar, baik itu dari pengamat, para ahli, para tokoh yang mengatakan bahwa kasus ini katanya mudah. Kasus Brigadir J itu mudah. Seperti apa kata Pak Susno Duaji. Nah, ini permasalahannya adalah apa sih sebenarnya? Saya hanya bisa membayangkan di kasus Brigadir J yang jelas pelakunya ada di tempat, korbannya ada di tempat, ada saksi yang melihat, tapi masih juga alot seperti ini. Apalagi di kasus Subang, tidak ada pelakunya yang terlihat, tidak ada orang yang melihat pada saat pengeksekusian. Pasti ini sangat super hebat juga nih. Berarti kasus Subang sangat super hebat, ya. Mengalahkan kasus Brigadir J, kasus Subang ini. Sampai 1 tahun ini belum terungkap juga. Apa sih permasalahannya? Ada 2 fenomena yang memang unik, yaitu adanya sama-sama tidak adanya CCTV atau CCTV yang rusak. Kita tahu di kasus Subang, CCTV SMA 1 katanya rusak dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh pihak dari pihak sekolah. Dan tidak adanya juga informasi CCTV yang dikembangkan oleh pihak kepolisian ke media. Tidak tahu kalau untuk penyidikan, ya. Sama di kasus Brigadir J juga awalnya adalah CCTV yang diambil recordernya dan lain sebagainya. Ada 2 fenomena unik, yaitu sama-sama CCTV yang bermasalah. Tetapi kalau kita lihat di kasus-kasus lain, saya hanya bisa membandingkan antara fenomena CCTV rusak, seperti juga terjadi di kasus kilometer 60, ya. 56 ya kalau tidak salah. Nah, sama pun itu CCTV, ya. Nah, saya coba lihat juga di kasus-kasus lain. Pada saat kasus itu cepat terungkap, pada saat CCTV tidak bermasalah. Termasuk kasus Jessica. CCTV-nya tidak bermasalah. Tidak ada yang mengotak-atik CCTV. Ya, dan CCTV-nya dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Walaupun waktu itu memang sempat tertutup oleh paperback. Tetapi bukan itu masalah. Tapi adanya CCTV yang tidak ada masalah. Nah, ini dua poin ini di kasus Subang, kasus Brigadir J. Permasalahannya adalah CCTV. Dan apakah fenomena ini sehingga setiap ada kasus ini CCTV-nya bermasalah? Kalau kita lihat
di Brigadir J itu yang bermasalah ada oknum, yaitu oknum dari pihak aparat, ya. Kita tahu di pos itu ada yang mengambil CCTV, ya, kepada satpam bahwa ada yang mengambil CCTV dan diambil dekodernya. Nah, di kasus Subang ini CCTV bermasalah, tidak ada pun satu CCTV yang di media yang terblow up. Apakah di kasus Subang ini ada peran-peran dari orang-orang yang mengetahui tentang masalah sistem daripada itu disebut dengan sistem daripada supaya menghilangkan jejak seperti itu. Nah, kita tahu di SMA 1 bermasalah CCTV-nya. Padahal SMA 1 itu kalau dilihat CCTV itu bisa menyorot ke TKP sebenarnya. Nah, inilah fenomena CCTV sebenarnya. Di kasus Subang ini, apakah pertanyaannya akan terungkap? Karena tidak ada CCTV yang kita lihat yang bisa dijadikan sebagai sarana pembuktian apakah ada pergerakan di TKP pada saat jam-jam krusial. Ini sebenarnya yang jadi titiknya. Karena sampai kapanpun kalau misalkan tidak ada yang melihat saksi atau CCTV atau rekaman video pergerakan saksi, pergerakan orang di tempat krusial, maka ini akan susah untuk bisa terungkap. Semuanya hanya dugaan-dugaan saja. Nah, kapan ini bisa terungkap kasus Subang? Tentunya kita berharap kasus Subang ini akan terungkap. Kenapa? Walaupun pihak kita semua, khususnya manusia, yang coba menghalang-halangi daripada pergerakan daripada kasus pembunuhan ini, kalau manusia tidak bisa melakukannya, tapi Tuhan yang bisa melakukannya. Karena dengan kepada siapa lagi kita berharap, kalau dari pihak yang kira-kira kita emban adalah sebagai penanggung jawab daripada kasus ini, belum juga memberikan informasi yang sangat akurat, 1 tahun lebih, maka kita berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk segera bisa membuka kasus ini. Karena banyak cara Tuhan untuk bisa mengungkap kasus ini. Siapa tahu suatu saat dibuat orang yang memang orang-orang yang mencoba menutupi, orang-orang yang asik dengan menikmati dengan kematian kedua almarhumah, orang-orang yang tenang-tenang saja dengan kematian almarhumah dan mencoba menutup-nutupi dan mencoba tenang-tenang saja, tidak ada respon sedikit pun dengan kematian kedua almarhumah, maka akan ada alam yang akan mencoba, ya, alam yang akan memberikan jawaban nanti. Apakah yang bersangkutan diberikan sakit keras, apakah yang bersangkutan keluarganya diberikan sakit keras, apakah yang bersangkutan diberikan stres berat, apakah yang bersangkutan sampai pada akhirnya yang bersangkutan akan bunuh diri barangkali. Karena terus terang, pasti tekanan-tekanan mental ini akan masuk ke dalam seorang pelaku itu. Kalau memang dia terus menutupi, kemudian membuat skenario dan lain sebagainya, Tuhanlah yang akan membalasnya. Karena kedua saksi dihabisi secara sadis. Tentu ini tidak adil kalau belum ada balasan. Semoga kita berharap dan dengan doa-doa kita, semoga Tuhan memberikan jawaban. Karena kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa melangkahi. Seperti kasus Brigadir J ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.